Selamat pagi anak-anakku, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita ada lagi dalam pembelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Untuk itu sebelum memulai pelajaran kita, mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, sungguh kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu kami dapat berjumpa kembali dengan teman-teman kami. Hari ini kami akan berusaha memahami pribadi Putra-Mu yang sungguh Allah, sungguh manusia. Bimbinglah kami agar dapat memahami pribadi Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anakku sekalian yang terkasih, hari ini kita ada lagi dalam materi kita pribadi Yesus Kristus dengan materi pokok yang akan kita dalami hari ini adalah kemanusiaan dan kealahan Yesus. Kompetensi dasar kita hari ini 3.1 memahami ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang makna Yesus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri kemanusiaan dan kealahan Yesus, mampu menjelaskan ciri-ciri kemanusiaan Yesus, dan setelah membaca kitab suci Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17, ada Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20, Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7, Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10, dan Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Peserta didik mampu menganalisis dan membandingkan perikop tersebut tentang kemanusiaan dan kealahan Yesus. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, peserta didik mampu memahami dan menjelaskan Yesus Kristus sungguh Allah dan sungguh manusia. Mari kita lihat teks kitab suci yang menjelaskan tentang kealahan dan kemanusiaan Yesus. Kita akan lihat bersama Lukas pasal 1, pasal 2 ayat 1 sampai 7. Mari kita mendengarkan bersama-sama. Kelahiran Yesus Kristus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkuskannya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaran besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Ya, anak-anakku sekalian, kita baru saja membacakan salah satu perikop kitab suci tentang kelahiran Yesus. Dan di dalam perikop ini ada ciri-ciri kemanusiaan dan ciri-ciri kealahan Yesus. Di mana ciri-ciri kemanusiaan menjelaskan bahwa
Maria melahirkan seorang anak laki-laki. Dan di dalam perikop ini ada ciri-ciri kealahan, di mana menjelaskan bahwa seorang malaikat datang memberi kabar kepada para gembala bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yesus Kristus di kota Daud. Ya, anak-anakku sekalian yang terkasih, mari kita melihat bersama-sama. Setelah kita membaca perikop tadi, mari kita melihat bersama-sama. Apa sih ciri-ciri kealahan Yesus dan apa sih ciri-ciri kemanusiaan Yesus? Yang pertama, kita lihat tentang ciri-ciri kemanusiaan Yesus. Tadi kita baca dalam perikop bahwa Maria mengandung seorang anak laki-laki. Ya, seorang anak laki-laki. Mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ini adalah salah satu ciri-ciri kemanusiaan Yesus. Selanjutnya, salah satu ciri-ciri kemanusiaan Yesus adalah Yesus dilahirkan di kandang Betlehem, ya. Cerita ini, kisah dalam perikop ini mengisahkan tentang ciri-ciri kemanusiaan Yesus. Yesus lahir di kandang Betlehem. Yang kedua, salah satu ciri-ciri kemanusiaan Yesus, Yesus wafat di kayu dan dimakamkan. Yesus wafat dan dimakamkan. Itu juga adalah ciri-ciri kemanusiaan. Salah satu ciri-ciri kemanusiaan Yesus, Yesus makan bersama murid-muridnya. Sebelum dia ditangkap, dia makan, mengadakan perjamuan dan mereka makan. Itu adalah ciri-ciri kemanusiaan. Salah satu ciri-ciri kemanusiaan Yesus marah dan mengusir orang-orang yang berjualan dalam bait Allah. Marah, itu ciri-ciri manusia. Dia marah, menangis, makan, itulah ciri-ciri kemanusiaan. Dan ciri-ciri kemanusiaan ada dalam diri Yesus. Yesus juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh manusia. Ya. Sekarang kita melihat tentang ciri-ciri kealahan Yesus. Dalam teks kitab suci yang tadi Ibu Guru sebut tadi, banyak sekali tentang ciri-ciri kealahan Yesus. Tapi mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, Yesus dikandung dari Roh Kudus, ya. Itu ciri-ciri kealahan. Tidak ada manusia yang dikandung kecuali Yesus dikandung dari Roh Kudus. Yang kedua, Yesus bangkit dari antara orang mati. Yang ketiga, Yesus berkuasa mengampuni dosa manusia. Selanjutnya, Yesus naik ke surga. Yesus melakukan banyak mujizat. Di antaranya, Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Yesus mengusir roh jahat. Yesus meredakan angin ribut. Dan masih banyak lagi ciri-ciri kealahan Yesus. Namun kita lihat beberapa ya. Tadi ciri-ciri kemanusiaan dan ciri-ciri kealahan Yesus. Berarti dalam diri Yesus terdapat ciri-ciri manusia dan juga ciri-ciri kealahan. Ya. Kalau dalam diri kita manusia, apakah ada ciri-ciri kealahan? Tentu ada. Ciri-ciri kealahan yang ada dalam diri kita yaitu perbuatan-perbuatan baik. Mengampuni orang, membantu orang yang menderita, membantu orang sakit, melayani orang sakit. Hal-hal baik yang kita lakukan dalam hidup kita itu termasuk dalam ciri-ciri kealahan. Perbuatan-perbuatan baik yang diajarkan Yesus kepada kita. Ya. Anak-anakku sekalian yang terkasih, setelah kita melihat tentang ciri-ciri kealahan, ciri-ciri kemanusiaan dalam diri Yesus, apa sih makna dari Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia bagi hidup kita? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, Allah menjelma menjadi manusia karena dia solider dengan kehidupan manusia. Turut merasakan suka dan duka manusia. Ia mau sederajat dengan manusia kecuali dalam hal
Yesus diutus Bapaknya turun ke dunia sebagai manusia. Ya, dia hidup sebagai manusia. Dan materi yang baru kita pelajari bersama, makna Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia dalam hidup kita. Yang pertama tadi, Allah menjelma menjadi manusia karena dia solidar dengan kehidupan manusia. Dia mau turut merasakan apa yang dialami oleh manusia kecuali dalam hal dosa. Yang kedua, Yesus adalah manusia seperti kita, tetapi sekaligus dia adalah anak Allah. Kealahan Yesus tampak dalam banyak hal yang tadi kita sudah sebut. Yang pertama tadi, warta malaikat tentang kelahiran Yesus. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu adalah salah satu ciri-ciri kealahan. Berikut, Yesus mengubah air menjadi anggur pada saat perkawinan di Kana. Ibu Maria meminta keluarga ini, mereka kesediaan anggur sudah habis, bantulah mereka. Kemudian dia mengubah air menjadi anggur. Itu adalah ciri-ciri kealahan Yesus. Selanjutnya, tadi yang kita sudah sebut tadi, bangkit dari antara orang mati, Yesus naik ke surga, dan masih banyak lagi ciri-ciri kealahan Yesus. Anak-anakku sekalian yang terkasih, setelah kita melihat materi ini, kita membaca dan kita memahami ciri-ciri kealahan dan kemanusiaan Yesus, sekaligus makna kealahan dan kemanusiaan dalam diri kita. Semoga materi ini menjadi pegangan bagi kita. Materi ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi pedoman bagi kita. Sehingga walaupun kita sebagai manusia biasa, kita tidak luput dari dosa, namun kita juga dalam diri kita ada hal-hal baik yang dapat kita lakukan kepada sesama, kepada keluarga, dan kepada siapapun yang kita jumpai. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita menutup pertemuan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami telah memahami bahwa Engkau sungguh Allah dan sungguh manusia. Bimbinglah kami agar kami dapat meneladan cinta-Mu yang terbuka dan solider serta penuh belas kasih. Engkau kami puji ya Yesus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.